Halo, perkenalkan nama saya Oktaviana Sitorus dari Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang pasar hipotek untuk memenuhi tugas UAS saya dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang dibimbing oleh dosen pengampu saya, Ibu Iva Masrifah SEMM. Pasar hipotek. Apa itu hipotek? Hipotek adalah pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain yang membantu peminjam membeli rumah. Jaminan untuk hipotek adalah rumah itu sendiri, yang berarti bahwa jika peminjam tidak melakukan pembayaran bulanan kepada pemberi pinjaman dan gagal bayar pinjaman, bank dapat menjual rumah dan mengembalikan uangnya. Objek dari hipotek. 1. Benda tidak bergerak serta segala kelengkapannya yang dapat dipindah tangankan. 2. Hak pakai atas suatu benda serta segala kelengkapannya. 3. Hak untuk numpang karang dan hak usaha. 4. Bunga tanah yang dibayarkan dengan uang maupun dengan hasil tanah. 5. Bunga seperti semula pasar yang diakui oleh pemerintah serta hak-hak asli yang melekat padanya. Jenis hipotek. Tingkat bunga tetap hipotek. Biasanya suku bunga disepakati saat menutup pembelian dan tersedia dalam tenor sampai 30 tahun. Dengan pinjaman lebih lama, cicilan per bulan jadi lebih terjangkau. Hipotek dengan tingkat penyesuaian atau ARM. Jenis 1 ini mendefinisikan bahwa mortgage adalah suku bunga yang dibayarkan dapat dinaikkan atau diturunkan secara berkala ketika terjadi perubahan suku bunga. Hipotek balon. Biasanya pembayaran pertama lebih rendah hingga akhirnya tumbuh menjadi seperti balon yang membesar. Biasanya ditunjukkan bagi pembeli dengan pendapatan lebih tinggi menjelang periode pinjaman berakhir. Sifat dan ciri khas hipotek. Sifat hipotek 1. Absolut. Artinya, hak dapat dipertahankan terhadap tuntunan apapun. Droit de suite atau droit de force. Artinya, hak tersebut senantiasa mengikuti benda di tangan siapapun benda tersebut berada. Pasal 1136 ayat 2, Pasal 1198 KUH Perdata. 3. Droit de préférence. Artinya suatu pihak memiliki hak untuk dipenuhi piutangnya lebih dahulu di antara pihak berpiutang lainnya. Pasal 1133, 1134 ayat 2 KUH Perdata. Ciri khas hipotek. Aksesorir. Artinya hipotek sebagai perjanjian tambahan yang bergantung pada perjanjian pokoknya mengenai utang piutang. Ondel baar. Artinya hipotek tidak dapat dibagi karena hipotek melekat pada seluruh benda yang menjadi objeknya, sehingga hak hipotek tidak akan dihapus sebagian, meskipun sebagian utang telah dibayar. Verhalsrecht. Artinya hipotek hanya mengandung hak pelunasan utang, bukan hak kepemilikan benda. Hipotek dalam kepemilikan rumah. Secara umum, hipotek merupakan skema pinjaman atau kredit berjangka panjang. Pemberian kredit digunakan untuk pembiayaan properti atau harta yang tidak bergerak, yang umumnya berbiaya besar dan tidak dapat dilakukan secara tunai. Selama periode tertentu atau bertahun-tahun, peminjam dapat membayar kembali pinjaman tersebut dengan cara mengangsur berikut dengan bunga sampai lunas hingga akhirnya peminjam bisa memiliki properti itu sepenuhnya. Cara mengadakan hipotek. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, tepatnya pasal 1171 KUH Perdata, hipotek hanya bisa diadakan atau diberikan jika ada suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jika seseorang akan memasang hipotek,
maka perjanjian pemasangan hipotek harus dibuat dalam bentuk akte resmi. Perjanjian pemasangan hipotek atau pembebanan ini hanya dapat diubah oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Cara kerja hipotek. Hipotek terdiri dari dua elemen utama, prinsipal, pokoknya, dan bunga. Prinsipal adalah jumlah uang spesifik yang dipinjam oleh pembeli rumah dari pemberi pinjaman untuk membeli rumah. Misalkan, jika ada yang membeli rumah seharga 1 miliar dan meminjam semua 1 miliar dari pemberi pinjaman, maka itulah jumlah hutang pokoknya. Bunga adalah apa yang ditagih kreditur Anda atas uang yang Anda pinjam itu. Setiap bulan, bagian dari pembayaran hipotek bulanan Anda akan digunakan untuk membayar hutang pokok atau saldo hipotek, dan sebagian akan digunakan untuk bunga pinjaman. Pihak-pihak yang bisa menjadi PPAT. 1. Notaris yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjadi PPAT. Mereka yang bukan notaris namun telah ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjadi PPA. 2. Camat yang telah ditunjuk untuk menjadi PPAT secara ex officio setelah mengetahui dengan jelas mengenai hipotek mulai dari definisi hingga cara mengadakan hipotek. Persyaratan pembayaran pinjaman. 1. Modal. Modal sesuai dengan jumlah uang yang dialokasikan oleh pemberi pinjaman untuk pembiayaan perusahaan kami. 2. Biaya amortisasi. Biaya amortisasi adalah istilah yang kami gunakan untuk menentukan jumlah uang yang secara berkala sesuai dengan syarat dan ketentuan pinjaman kami harus membayar kembali pemberi pinjaman. 3. Modal aktif pinjaman. Modal aktif pinjaman adalah bagian dari pembiayaan yang masih tertunda untuk dibatalkan sejauh kami membuat amortisasi yang sesuai. 4. Modal diamortisasi. Modal yang diamortisasi adalah istilah yang kami gunakan untuk menunjuk pada jumlah yang sesuai dengan modal hutang yang telah kami bayarkan melalui angsuran amortisasi berkala yang benar-benar dibuat. 5. Bunga. Bunga adalah istilah yang sesuai dengan imbalan yang harus kita bayarkan kepada pemberi pinjaman untuk pembiayaan yang diperoleh. Kelebihan dan kekurangan sistem hipotek. Kelebihan. 1. Memudahkan memiliki rumah. 2. Hunian yang menjadi jaminan masih bisa ditempati. 3. Tersedianya keluasan untuk mengalihkan kredit dalam kondisi pengalihan hunian kepada pihak lain. Adapun kekurangan hipotek. 1. Ketidakmudahan dalam urusan perlibatan dengan nilai suku bunga. 2. Sistemnya juga memiliki resiko akan kehilangan aset jika pelunasan gagal diwujudkan. 3. Syarat untuk menjadi peserta pinjaman hipotek juga terhitung sulit. Berikut daftar pustaka dalam pembuatan PPT. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.